Assalamualaikum, saudara-saudaraku semua. Tahukah engkau, terkadang kebenaran justru muncul dari cara yang tak terduga. Dari tawa, dari kecerdikan, bahkan dari sebuah keisengan yang penuh hikmah. Saudara-saudaraku, mari kita simak kisah lucu namun syarat pelajaran tentang seorang cerdik bernama Abu Nawas, dalam cerita Abu Nawas dan Palu Hakim. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, namun halaman pengadilan sudah ramai oleh orang-orang. Ada yang datang karena penasaran, ada yang ingin menonton, dan ada pula yang datang dengan wajah penuh harap, berharap keadilan benar-benar ada di tempat itu. Di tengah keramaian, berdirilah sebuah keluarga miskin dengan pakaian lusuh dan wajah letih. Ibu tua dengan punggung membungkuk, seorang ayah kurus dengan sorot mata pasrah, serta dua anak kecil yang terus memegangi perut mereka karena lapar. Merekalah keluarga Abu Nawas. Mereka dituduh mencuri sekarung gandum milik seorang saudagar kaya raya. Gandum itu, menurut sang saudagar, adalah hasil jeripayahnya dan harus dihukum siapapun yang berani mengambilnya. Namun yang tak ia ceritakan, gandum tersebut sebenarnya adalah sisa yang sudah lama dibiarkan membusuk di gudang belakang. Keluarga Abu Nawas mengambilnya bukan karena serakah, melainkan karena perut yang tak lagi bisa diajak bersabar. Di dalam ruang sidang, sang hakim duduk di kursinya yang tinggi dan empuk. Jubahnya rapi, janggutnya tersisir, namun wajahnya dingin dan matanya lebih sering melirik arah saudagar kaya yang duduk dengan percaya diri di barisan depan. Di atas meja hakim, terletak palu kayu yang mengilap, seolah menjadi simbol kekuasaan dan keputusan mutlak. Abu Nawas duduk di sudut ruangan, menyandarkan punggung ke dinding. Wajahnya terlihat santai, namun sesungguhnya dadanya bergolak. Setiap kali mendengar tangisan lirih keponakannya, rahangnya mengeras. Apakah mencuri sisa makanan pantas dihukum berat? Batinnya. Ataukah miskin memang sudah menjadi kesalahan? Sidang pun dimulai. Sang hakim membuka persidangan dengan suara lantang namun hambar, seolah sudah tahu kemana arah keputusan akan dibawa. Saudagar kaya berbicara panjang lebar, penuh drama, sambil sesekali mengusap jubah mahalnya. Yang mulia, katanya, jika orang miskin dibiarkan mencuri, maka hukum akan runtuh. Hakim mengangguk-angguk, bukan karena setuju pada hukum, melainkan karena kantong emas yang sudah lebih dulu berbicara. Ketika giliran keluarga Abu Nawas membela diri, suara mereka gemetar. Sang ayah menjelaskan dengan jujur, sang ibu meneteskan air mata, dan anak-anak hanya terdiam, tak mengerti mengapa lapar bisa membawa mereka ke pengadilan. Namun hakim tampak tak tertarik. Abu Nawas menarik napas panjang. Ia tahu, jika sidang ini dibiarkan berjalan normal, keluarganya akan kalah. Bukan karena mereka salah, tetapi karena mereka tidak punya apa-apa. Jika hukum hanya berpihak pada yang kaya, gumam Abu Nawas pelan, maka keadilan harus dibangunkan dengan cara yang lain. Tatapannya tertuju pada palu hakim. Benda kecil itu tampak sepele, namun setiap ketukannya mampu mengubah hidup seseorang. Abu Nawas tersenyum tipis, senyum yang biasanya muncul saat sebuah ide cerdik lahir di kepalanya. Baiklah, katanya dalam hati, jika palu itu selalu mengetuk orang miskin, hari ini biarlah ia beristirahat. Tak ada yang menyadari, saat keramaian sidang semakin memuncak, Abu Nawas perlahan berdiri, melangkah dengan tenang, dan mendekati meja hakim. Semua mata tertuju pada perdebatan, tak satu pun curiga pada lelaki berwajah polos itu. Dan sejak saat itulah, sebuah kejadian aneh yang akan menggemparkan pengadilan mulai disiapkan. Palu itu masih tergeletak di atas meja. Namun tak lama lagi, seluruh ruangan akan kebingungan mencarinya. Suasana ruang sidang semakin memanas. Perdebatan antara saudagar kaya dan keluarga Abu Nawas terus berlangsung, namun arah sidang terasa sudah ditentukan. Sang hakim mulai gelisah, bukan karena nuraninya terusik, melainkan karena ingin segera menyelesaikan perkara itu dan kembali ke kenyamanan kursinya. Abu Nawas telah kembali ke tempat duduknya. Wajahnya tetap tenang, bahkan terlihat sedikit santai. Tak ada yang menyangka bahwa beberapa saat sebelumnya, tangannya telah melakukan sesuatu yang akan membuat seluruh pengadilan gempar. Hakim menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Baik, katanya lantang. Cukup. Setelah mendengar keterangan, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap mengetuk palu sebagai tanda keputusan akhir. Namun, tangannya terhenti di udara. Keningnya berkerut. Ia menunduk, menatap meja di hadapannya. Tangannya meraba-raba, menggeser kertas, bahkan mengangkat taplak kecil yang menutupi meja. Palu itu tidak ada. Ruangan mendadak sunyi.
Hakim menelan ludah. Ia menunduk lagi, kali ini lebih panik. Matanya berkeliling, napasnya mulai memburu. "Di mana palu saya?" gumamnya pelan. Beberapa orang mulai saling pandang. Ada yang mengira ini hanya lelucon kecil, ada pula yang mulai tersenyum geli. Seorang penjaga mendekat, ikut melihat ke atas meja. "Yang mulia, palunya tidak ada." Wajah hakim berubah merah. Rasa malu dan marah bercampur jadi satu. Ia berdiri tegak, menatap seluruh ruangan dengan tatapan penuh curiga. "Tidak mungkin palu ini hilang sendiri," bentaknya. "Pasti ada yang mencurinya." Keributan pun pecah. Orang-orang mulai berbisik, menunjuk ke sana kemari. Hakim mengamati satu persatu wajah yang hadir, hingga pandangannya berhenti pada satu sosok. Abu Nawas. Ia duduk santai, bahkan terlihat sedang menguap kecil, seolah bosan dengan jalannya sidang. "Kamu," teriak hakim sambil menunjuk. "Kamu Abu Nawas. Pasti kamu yang mencuri palu pengadilan." Semua mata tertuju padanya. Ruangan kembali sunyi, kali ini lebih tegang. Keluarga Abu Nawas terkejut. Sang ibu menutup mulutnya, anak-anaknya saling berpelukan. Abu Nawas berdiri perlahan. Ia merapikan pakaiannya, lalu menatap hakim dengan wajah tenang namun sorot mata tajam. "Yang mulia," katanya dengan suara jelas, "engkau menuduh tanpa bukti, sama seperti engkau memutus perkara tanpa keadilan." Hakim semakin marah. "Kurang ajar. Berani-beraninya kau bicara seperti itu di pengadilan." Abu Nawas tersenyum tipis. "Bukankah pengadilan tempat mencari kebenaran?" katanya. "Atau hanya tempat mengetuk palu sesuai keinginan orang berduit?" Beberapa orang tak kuasa menahan tawa. Ada pula yang mengangguk pelan, setuju namun takut bersuara. Hakim menghentakkan kaki. "Diam. Jika palu tidak segera ditemukan, kau akan aku hukum." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Menarik," katanya santai. "Palu hilang, keadilan pun ikut hilang. Yang mulia terlihat lebih sibuk mencari palu daripada mencari kebenaran." Kata-kata itu menusuk. Hakim menggertakkan gigi, namun tak mampu membantah. Ia memerintahkan penjaga menggeledah ruangan. Meja, kursi, bahkan sudut-sudut kecil diperiksa. Palu itu tetap tak ditemukan. Sementara itu, Abu Nawas melangkah maju ke tengah ruangan. "Wahai hadirin," katanya lantang, "jika palu ini memang simbol keadilan, mengapa ia selalu jatuh paling keras pada orang miskin?" Ruangan kembali gaduh. Bisikan semakin keras. Hakim mulai berkeringat. Ia sadar, sidang yang seharusnya mudah kini berubah menjadi panggung yang membahayakan dirinya sendiri. Dan saat itulah, tanpa disadari siapapun, seorang utusan istana yang sejak tadi mengamati dari luar melangkah pergi dengan wajah serius. Kabar tentang hakim yang kehilangan palu dan kehilangan wibawa pun mulai menyebar. Pengadilan belum tahu bahwa kehebohan ini baru saja dimulai. Ruang sidang yang semula hanya riuh kini berubah menjadi panggung kegelisahan. Sang hakim berdiri di balik mejanya dengan wajah pucat, sementara para penjaga mondar-mandir seperti ayam kehilangan induk. Palu tak kunjung ditemukan, dan wibawa pengadilan ikut menguap bersama keringat di dahi sang hakim. Abu Nawas masih berdiri di tengah ruangan. Ia belum sepenuhnya marah, namun kesabarannya telah mencapai batas. Matanya menatap lurus ke arah hakim, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa kecewa yang dalam. "Yang mulia," katanya tenang, "sejak tadi engkau sibuk mencari palu. Tapi izinkan aku bertanya, kapan terakhir kali engkau mencari keadilan?" Ucapan itu membuat ruangan hening. Bahkan suara kipas tua di sudut ruangan terdengar jelas. Hakim terdiam, bibirnya bergetar, entah karena marah atau karena sadar bahwa semua mata kini mengarah padanya. "Jangan memutarbalikkan keadaan," bentak hakim. "Engkau terdakwa. Engkau dituduh mencuri palu pengadilan." Abu Nawas tertawa kecil, tawa yang tidak mengejek, namun menusuk. "Mencuri," katanya. "Engkau menuduhku mencuri palu, sementara setiap hari engkau mencuri hak orang miskin dengan keputusanmu." Beberapa orang di belakang tak mampu menahan tawa. Yang lain menutup mulut, takut sekaligus terhibur. Para penjaga saling pandang, bingung harus bersikap tegas atau ikut tersenyum. Abu Nawas melangkah satu langkah lebih dekat ke meja hakim. "Wahai hakim," lanjutnya, suaranya kini lebih keras. "Engkau menghukum keluargaku karena mengambil sisa gandum. Tapi engkau menutup mata saat saudagar itu menimbun makanan,
membiarkan rakyat kelaparan. Hakim memukul meja dengan tangannya. Diam! Engkau melampaui batas. Abu Nawas tak mundur. Dadanya naik turun. Amarah yang sejak tadi ia tahan kini tumpah seperti air bah. Batas? Katanya lantang. Batas mana yang kulanggar? Apakah batas keadilanmu yang hanya setipis uang suap? Ruangan langsung gempar. Beberapa orang berdiri. Ada yang bertepuk tangan. Ada pula yang berteriak memanggil penjaga. Hakim mundur selangkah. Wajahnya benar-benar pucat. Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua diam. Dengarkan aku, katanya. Jika hukum hanya keras pada yang lemah, maka hukum itu tidak pantas disebut hukum. Jika palu hanya mengetuk orang miskin, maka palu itu lebih pantas jadi alat pemukul nyamuk. Ledakan tawa memenuhi ruangan. Bahkan seorang penjaga menunduk, menahan senyum. Hakim kehilangan kendali. Tangkap dia, teriaknya. Namun tak satu pun penjaga bergerak. Mereka ragu. Kata-kata Abu Nawas telah menyentuh sesuatu yang selama ini mereka rasakan namun tak berani ucapkan. Abu Nawas tersenyum getir. Lihatlah, katanya sambil menatap hakim. Bahkan penjagamu pun ragu. Karena kebenaran tak bisa ditangkap dengan tangan kosong. Ia lalu menoleh ke arah para hadirin. Wahai saudara-saudaraku, serunya. Hari ini kita melihat sebuah pengadilan yang kehilangan palu. Tapi sesungguhnya ia telah lama kehilangan rasa malu. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Hakim terhuyung, duduk kembali ke kursinya. Keringat mengalir deras di pelipisnya. Tanpa disadari, di balik pintu besar pengadilan, beberapa orang berpakaian rapi memperhatikan dengan seksama. Mereka adalah utusan istana yang sejak awal mencium kejanggalan. Setiap kata Abu Nawas mereka catat, setiap reaksi hakim mereka amati. Salah satu dari mereka berbisik, jika ini benar, Raja harus tahu. Di dalam ruangan, Abu Nawas kini menurunkan suaranya. Aku tidak marah karena dituduh mencuri palu, katanya. Aku marah karena engkau dengan mudah menuduh tanpa bukti. Sama seperti engkau memutus perkara tanpa hati. Hakim menunduk. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi ancaman. Yang tersisa hanyalah rasa takut. Abu Nawas menghela napas panjang. Jika hari ini palu itu hilang, katanya pelan, itu agar engkau ingat bahwa keadilan tidak lahir dari ketukan kayu, tapi dari nurani. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Semua tahu, apapun yang terjadi setelah ini, pengadilan itu tak akan pernah sama lagi. Dan jauh di istana, kabar tentang seorang hakim yang dipermalukan oleh kata-kata Abu Nawas telah sampai ke telinga raja. Hari perhitungan pun semakin dekat. Keesokan harinya, suasana istana kerajaan terasa berbeda. Aula besar yang biasanya tenang kini dipenuhi para pejabat, penasihat, dan penjaga kerajaan. Sang raja duduk di singgasananya dengan wajah serius, namun matanya menyeratkan rasa ingin tahu yang besar. Kabar tentang pengadilan yang ricuh, palu hakim yang hilang, serta ceramah Abu Nawas yang mengguncang kota telah sampai ke telinganya. Bukan hanya satu laporan, melainkan puluhan. Semuanya menceritakan hal yang sama. Seorang hakim kehilangan palu, dan seorang rakyat kecil membuka borok pengadilan dengan kata-kata tajam. Panggil hakim itu, perintah raja, dan bawa pula Abu Nawas kemari. Tak lama kemudian, sang hakim masuk ke aula dengan langkah gemetar. Jubahnya masih rapi, namun wajahnya pucat dan matanya tak berani menatap lurus. Di belakangnya, Abu Nawas melangkah santai, bahkan sempat menoleh ke kanan kiri seolah sedang berjalan di pasar, bukan di hadapan raja. Raja mengamati mereka berdua. Wahai hakim, kata raja perlahan, benarkah engkau kehilangan palu saat persidangan? Hakim menelan ludah. Benar, Paduka, jawabnya lirih. Raja mengangguk, lalu menoleh ke Abu Nawas. Dan engkau, Abu Nawas, katanya, dituduh mencuri palu itu. Abu Nawas membungkuk hormat. Benar, Paduka, tapi izinkan hambamu menjelaskan, sebelum palu itu kembali. Beberapa pejabat berbisik. Hakim tampak makin gelisah. Raja mengangkat tangan. Silakan. Abu Nawas melangkah maju. Paduka Raja, katanya dengan tenang. Hamba mengambil palu itu bukan untuk mencuri, melainkan untuk menghentikan ketukan yang salah arah. Karena setiap ketukan palu itu selalu jatuh paling keras pada orang miskin, dan paling lembut pada orang kaya. Raja mengangkat alisnya. Hamba menyembunyikan palu, lanjut Abu Nawas.
Agar pengadilan berhenti sejenak. Agar semua orang melihat bahwa tanpa palu pun, ketidakadilan tetap terlihat jelas. Ruangan hening. Hakim menunduk, keringat mengalir di pelipisnya. Raja menatap hakim tajam. Benarkah engkau memutus perkara tanpa adil? Tanyanya. Hakim gemetar. Paduka, hamba hanya. Cukup, potong raja. Aku sudah mendengar cukup banyak. Raja memberi isyarat. Seorang penjaga maju membawa sebuah bungkusan kain. Abu Nawas tersenyum tipis. Raja membuka kain itu. Di dalamnya terletak palu pengadilan. Ini palumu, kata raja kepada hakim. Tapi sebelum engkau mengambilnya kembali, dengarkan putusanku. Hakim berlutut, tubuhnya bergetar. Engkau telah mencederai keadilan, ujar raja lantang. Engkau menjadikan hukum sebagai alat dagang. Mulai hari ini, engkau dicopot dari jabatanmu dan dihukum sesuai perbuatanmu. Hakim jatuh tersungkur. Tak ada pembelaan, tak ada kata-kata. Semua telah terbuka. Raja lalu menoleh ke Abu Nawas. Dan engkau, katanya sambil tersenyum, telah melakukan kesalahan, namun kesalahanmu membuka kebenaran. Semua menahan napas. Apa yang engkau lakukan berani, cerdik, dan penuh risiko, lanjut raja. Namun tanpa itu, kebusukan ini tak akan pernah terungkap. Raja tertawa kecil. Karena itu, aku tidak menghukummu. Aku justru ingin memberimu hadiah. Seorang pelayan membawa peti berisi emas dan gandum. Abu Nawas menggeleng pelan. Paduka, katanya, hambamu tidak butuh emas sebanyak itu. Cukup bebaskan keluarga hambamu dan kembalikan gandum kepada rakyat yang lapar. Raja tersenyum lebar. Engkau memang aneh, Abu Nawas, katanya. Tapi justru orang aneh sepertimulah yang dibutuhkan negeri ini. Keputusan pun diumumkan. Keluarga Abu Nawas dibebaskan. Gandum dibagikan kepada rakyat miskin, dan pengadilan dibersihkan dari hakim-hakim yang curang. Saat hendak pergi, Abu Nawas menoleh pada palu yang kini kembali di tangan raja. Paduka, katanya sambil tersenyum. Jika suatu hari palu itu kembali sering memukul yang lemah, jangan salahkan rakyat jika palunya kembali berjalan-jalan. Raja tertawa terbahak-bahak. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan palu hakim menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang tertawa saat mendengarnya, namun juga mengangguk paham, karena di balik lucuan itu tersembunyi pelajaran besar, bahwa keadilan tidak lahir dari palu, melainkan dari keberanian berkata benar, meski di hadapan kekuasaan. Dan Abu Nawas, ia pulang dengan langkah ringan, perut kenyang, dan senyum puas, karena satu palu yang hilang telah mengembalikan keadilan yang lama tersesat.